Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pertemuan pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mahasiswa Pespama, pemimpin muda berkemajuan Unisaya Yogyakarta, tentu kita merasa bersyukur bisa ketemu di majelis ini. Wah, menjadi mahasiswa di Unisa, selanjutnya mengikuti Pespama. Pada hari ini, saya selaku narasumber ingin menyampaikan tema berkaitan dengan kepemimpinan di dalam Islam. Tentu kalau kita udah bicara berkaitan dengan kepemimpinan, maka kita akan bicara berkaitan dengan leadership, bicara berkaitan dengan bahwasanya memang manusia ini punya tugas oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua. Yang pertama itu adalah sebagai khalifatullah pemimpin, yang kedua adalah sebagai abdillah. Oke ya, langsung saja ya, saya akan buka tema kita kali ini berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam langsung dengan PowerPoint. Nah, biar nanti apa yang saya sampaikan ini bisa runtut saya sampaikan. Kepemimpinan di dalam Islam. Wah, ini fotonya film Sang Pencerah. Nah, di depan itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, perkenankanlah ya, nama saya ya, Iwan Setiawan. Saya lahir 6 Maret 1982 di Kampung Nitikan, Jogja. Wah, saya ini punya usaha namanya percetakan kolom cetak. Selanjutnya saya juga dosen di Unisaya Yogyakarta, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Yang kita baca kalau udah berkaitan dengan kepimpinan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah, kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Nah, kalau kita udah bicara berkaitan dengan ini, maka sebenarnya setiap orang itu adalah leader. Setiap orang itu adalah pemimpin. Baik diri saya ataupun mahasiswa itu pemimpin. Minimal memimpin terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang paling penting. Memimpin terhadap dirinya sendiri. Ya, kalau sudah bisa memimpin terhadap dirinya sendiri, ya memimpin orang lain. Selanjutnya nanti memimpin keluarga. Selanjutnya nanti memimpin di atasnya lagi, di atasnya lagi, dan di atasnya lagi. Sehingga secara prinsip memang manusia itu dasarnya itu adalah seorang pemimpin, khalifatullah yang kedua adalah abdinya Allah Subhanahu wa taala. Tugas khalifatullah itu adalah memakmurkan bumi, menjadi pemimpin, tugasnya abdillah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kita semua itu adalah pemimpin dan setiap diri kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Pada saat seorang anak menjadi ketua kelas, ya, maka ialah adalah pemimpin bagi temannya. Selanjutnya, guru itu juga pemimpin bagi muridnya. Seorang ibu adalah pemimpin bagi anaknya. Bapak itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Meskipun hanya satu orang saja pengikutnya, maka ia tetap disebut sebagai pemimpin. Bahkan manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri untuk mengarahkan hidupnya. Dalam hadis lain disebutkan ada suatu ketika itu Nabi itu mengutus 3 orang untuk melaksanakan dakwah. Lalu Nabi itu memerintahkan dari bertiga orang itu untuk cari dari 3 orang itu siapa nanti yang akan menjadi pemimpin. Artinya pemimpin di dalam perjalanan. Nah, sehingga walaupun hanya 3 orang, ada pemimpinnya satu. Walaupun 2 orang, pemimpinnya satu lagi. Walaupun hanya satu orang, nah, dia tetap menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri. Nabi Muhammad adalah satu-satunya sosok yang punya kepribadian yang wajib diteladani dalam semua perkara. Beliau seorang ahli ibadah, secara akhlak itu juga teladan, seorang suami yang lembut, teladan bagi ayah dan dan sebagai kakek atau datuk, sebagai panglima perang serta sebagai kepala negara.
Maka kepemimpinan yang paling utama, teladan yang paling utama kalau kita bicara kepemimpinan dalam Islam itu adalah ya tentu kita meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau ingin menyontoh kepemimpinan itu adalah ya kita menyontoh kepemimpinan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka apa itu disebut sebagai pemimpin Islam atau pemimpin dalam Islam? Kalau kita bicara berkaitan dengan pemimpin dalam Islam ada disebut sebagai imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah yang meliputi kehidupan manusia secara pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep itu mencakup baik secara memimpin ataupun dipimpin dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuan. Sehingga memang kalau kita bicara berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam, berarti kita adalah bicara berkaitan dengan nilai-nilai baik seorang pemimpin ataupun orang yang dipimpin yang dibimbing oleh nilai-nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang paling pokok. Sehingga kalau kita sekarang bicara berkaitan dengan siapakah pemimpin kita, tentu kalau di dalam ranah negara tentu ada nilai-nilainya. Nah, walaupun nilai-nilai itu tidak disampaikan berkaitan dengan, wah ini sesuai Islam atau enggak. Tapi kalau kita lihat bicara berkaitan dengan kepemimpinan secara nilai-nilai, baik itu universal, itu sebenarnya sudah mencakup nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Nanti bisa kita cek ya. Prinsip kepemimpinan di dalam Islam, ya tentu Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam itu memberikan dasar atau tata nilai ketika kita mengelola organisasi atau pemerintahan. Walaupun kalau kita bicara berkaitan dengan apakah Islam itu punya nilai berkaitan dengan sistem negara Islam, tentu itu bisa diperdebatkan. Tetapi secara prinsip ada nilai-nilai dasar ya yang nanti menjadi prinsip di dalam seorang pemimpin tersebut. Nah, dan nilai dasar ini adalah nilai yang tentu perlu kita menjadikan acuan. Al-Quran dan As-Sunnah dalam permasalahan ini telah mensyaratkan beberapa pokok dan tata nilai berkaitan dengan kepemimpinan. Baik itu bermasyarakat, selanjutnya adalah berorganisasi, bernegara, termasuk di dalamnya adalah pemerintahan yang notabene merupakan bagian dari kontrak sosial banyak orang, bukan hanya orang Islam. Nah, maka prinsip-prinsip yang kita taati ketika kita menjadi pemimpin ataupun juga mencari pemimpin itu yang pertama adalah prinsip tauhid. Ya tentu kita cari leader yang punya tata nilai sesuai dengan keyakinan kita. Yang kedua adalah pemimpin yang suka bermusyawarah. Lawannya tentu adalah pemimpin yang mungkin otoriter dan sebagainya. Maka kita cari pemimpin yang asyuro, yang suka bermusyawarah. Dalam Quran disampaikan ada prinsip syuro bainahum, dan bermusyawarahlah di antara kamu. Maka carilah pemimpin yang suka bermusyawarah. Kalau di Indonesia tentu nilai musyawarah itu ada di Dewan Perwakilan, baik itu tingkat kota, kabupaten, provinsi ataupun pusat. Itu ya bagian dari kita mencari pemimpin, lalu pemimpin itu didudukkan di situ sebagai wakil dari kita. Yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Wah, pemimpin yang adil itu penting sekali. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang menunjukkan pemimpin yang tidak adil. Nah, lawannya gak adil itu zolim. Nah, banyak pemimpin yang zolim di dalam Quran yang ketika mereka memimpin itu, kepemimpinannya itu akan dihancurkan oleh rakyatnya sendiri. Contoh yang paling terkenal Fir'aun. Wah, pemimpin yang tidak adil, maka ya rakyatnya sendiri yang akan menggulingkannya. Maka prinsip pemimpin yang adil itu apa sih? Adil itu seimbang sesuai dengan takarannya. Contoh, kalau udah berkaitan dengan pemimpin, ya walaupun dia seorang Islam, tetapi ketika memimpin sebuah kepemimpinan plural, semua agama, maka dia juga harus adil kepada semua agama. Sesuai dengan takarannya masing-masing. Nggak hanya mungkin membela Islam saja, ya agama yang lain tidak dibela. Tidak, dia menjadi pemimpin semua agama. Selanjutnya adalah
Pemimpin itu memiliki kebebasan, membuka kebebasan disertai tanggung jawab pada masyarakatnya. Dulu pernah Indonesia itu dipimpin oleh pemimpin otoriter, selanjutnya tidak memberi kebebasan kepada rakyatnya. Nah, tetapi pernah juga keran Indonesia itu dibuka saking bebas-bebasnya, sehingga rakyat itu juga sangat bebas sekali. Itu juga tidak baik. Maka kebebasan itu juga perlu diatur sehingga bebas itu yang bertanggung jawab. Walaupun juga makna itu cenderung ganda ya maknanya, tetapi penting juga kebebasan itu diatur sesuai dengan nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai etika bangsa, suku, nilai-nilai etika agama dan sebagainya. Dan sampai sebuah kebebasan itu malah menjadikan sebuah bangsa atau masyarakat itu menjadi chaos, menjadi tidak bagus. Nah, maka kalau kita bicara secara praktis pemimpin Islam yang berkemajuan, yang pertama ada sebenarnya ada 5 ya nilainya ya kalau kita turunkan dari mulai dari tauhid sampai kebebasan. Yang pertama adalah pemimpin yang menegakkan nilai-nilai Islam. Ya, tentu kita ketika bicara berkaitan dengan pemimpin secara kecil ataupun besar ya pinginnya pemimpinnya beragama Islam. Tetapi itu tidak menjadi harga mati juga. Carilah pemimpin yang mau menegakkan nilai-nilai Islam. Percuma juga ada pemimpin yang beragama Islam nggak mau menegakkan nilai Islam. Maka carilah yang pemimpin Islam dan mau menegakkan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah uswah hasanah. Apa itu uswah hasanah? Uswah hasanah itu ya pemimpin yang dia itu bisa jadi suri teladan. Ngomongnya A, perbuatannya B itu kan juga tidak bagus. Maka carilah pemimpin yang ngomongnya A, perbuatannya itu juga apa yang antara laku dan kata itu menjadi satu. Itu tidak mudah sampai sekarang. Kita bisa lihat banyak pemimpin yang paling kecil lah tingkat kelurahan juga melakukan ya mungkin kalau dulu namanya KKN ya korupsi kolusi dan nepotisme. Selanjutnya adalah transformatif berkemajuan. Apa sih transformatif berkemajuan itu adalah pemimpin yang bisa menerjemahkan program-programnya itu di dalam sebuah usaha yang jelas, terstruktur, rapi, dan itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama. Kalau dalam pemimpin kan tetap ada ya tadi ya, ada syuro, ada permusyawaratan untuk mencari yang terbaik, untuk merencanakan yang terbaik, maka pemimpin itu harus bisa menerjemahkan program-program itu menjadi sebuah perbuatan, menjadi sebuah kegiatan, menjadi sebuah proyek yang terlaksana. Tidak sangat elok sekali pemimpin yang kita pilih, janji-janjinya bagus tetapi implementasinya sangat tidak bagus. Yang terakhir adalah cari pemimpin yang visioner. Visioner itu apa? Dia punya bayangan terhadap masa depan. Dia orang yang memiliki mimpi, cita-cita tentang masa depan yang nanti akan menjadi problem solver terhadap masalah di hari ini. Maka perlu juga kita mencari pemimpin yang seperti ini. Selanjutnya di dalam Quran surat Nisa itu ada ayat yang panjang, tapi saya cuplikan saja yang paling penting. Bunyinya adalah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, ada yang menerjemahkan bahwasanya ya laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Betul sih kalau di dalam makna seperti itu. Nah, maka kita akan bicara secara sederhana bagaimana perempuan di ranah publik. Apakah juga ketika di ranah publik eh, laki-laki itu pemimpin dan perempuan itu adalah yang dipimpin. Maka kita baca beberapa penafsiran dari ayat 34 surat An-Nisa ini. Memang tafsir klasik memaknai frasa ini pemimpin itu diasumsikan bahwasanya laki-laki adalah kepala rumah tangga sekaligus berhak memegang jabatan pemimpin publik. Artinya kita bagi ya kepemimpinan di rumah tangga dan kepemimpinan di publik. Publik itu di masyarakat luas ya. Nah, tetapi sebenarnya ada kata yang penting juga bahwasanya ar-rijalu qawwamuna atau istilah adalah kiwamah berarti adalah penanggung jawab. Nah, jadinya laki-laki itu adalah penanggung jawab terhadap perempuan. Tetapi memang ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya kita harus membedakan
kepemimpinan dari ayat ini, dari seorang laki-laki terhadap perempuan itu, apakah ini di ranah keluarga ataukah ini di ranah publik? Profesor Syamsul Anwar mengingatkan bahwa tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan di dalam rumah tangga itu memang mutlak ya, tetapi bukan suatu kekuasaan yang dominan. Maka perlu juga imbangan dari tanggung jawab yang lain yang diemban oleh seorang perempuan. Dia perempuan juga atau istri juga punya tanggung jawab hamil, melahirkan, menyusui. Maka itu juga bagian dari tanggung jawab. Sehingga sebagai penanggung jawab itu bisa bersama di dalam keluarga. Yang kedua, itu adalah Profesor Nazarudin Umar juga menyoroti kalau bicara berkaitan dengan rumah tangga, memang laki-laki itu punya tanggung jawab lebih. Tetapi di dalam urusan publik, masyarakat dan sebagainya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Sehingga kalau di dalam urusan keluarga memang laki-laki punya hak lebih menjadi seorang bapak rumah tangga, kepala rumah tangga, tapi perempuan juga menjadi partnernya. Tetapi kalau sudah di dalam urusan publik, maka laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama menjadi penanggung jawab. Sehingga kalau kita bicara berkaitan dengan kepemimpinan publik, ya publik itu masyarakat ya, menjadi RT, RW, ketua takmir pun juga nggak masalah, menjadi lurah, menjadi kepala bagian ataupun menjadi direktur dan sebagainya, laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi leader di dalam. Maka itu yang paling penting. Terakhir, saya ingin memberi tugas kepada peserta Pespaman. Kita ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, sudah punya 7 presiden ternyata. Laki-lakinya ada 6, selanjutnya perempuannya ada 1, Bu Mega. Maka saya ingin memberi tugas kepada peserta Pespaman. Siapakah presiden yang paling favorit? Dan alasanmu itu apa? Yang kedua adalah 7 itu dari 7 orang itu jelaskan karakter kepemimpinan mereka. Kamu sudah memilih ya, favoritku ini Pak A, Bu B, kira-kira gitu. Lalu kamu buatlah 7 karakter yang paling pokok. Oh, Pak A ini, Bu B ini, Pak C ini, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pelajaran apa yang kamu peroleh dari kepemimpinan mereka. Dari ketujuh itu, apa sih yang hikmah yang kamu peroleh? Bahwasanya Pak A ini punya ini, kelebihan ini, di sini, dan sebagainya. Nah, dari semua kepemimpinan itu nanti kamu bisa melihat bahwasanya kebaikan-kebaikan mereka itu sebenarnya adalah contoh-contoh terbaik dari kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Tentu semuanya adalah pemimpin yang baik dan tentu kita bisa mendapatkan hikmah dari kepemimpinan mereka. Itu ya dari saya berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tentang kepemimpinan di dalam Islam. Semoga ini bisa menjadi bagian dari hikmah kehidupan kita, menjadi pelajaran kita ketika kita bicara berkaitan dengan kepemimpinan di dalam Islam. Jadi saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.